Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisiti Rahmah, mahasiswi Universitas Al-Azhar, program akuntansi tahun 2023, program ahli jenjang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memaparkan mengenai materi kuliah saya, yaitu akuntansi syariah menengah yang diampu oleh dosen Ibu Asri. Di sini saya akan mencoba memaparkan materi tentang akad salam dan istisna dan perlakuan akuntansinya. Dunia bisnis, pemesanan barang atau jasa merupakan hal yang sangat penting. Namun, tahukah kalian bahwa dalam Islam juga terdapat akad-akad khusus yang mengatur transaksi pemesanan ini? Akad salam dan istisna adalah dua contoh dari akad jual beli yang berkaitan erat dengan konsep pemesanan. Jika akad salam itu menekankan pada pembayaran di muka untuk barang yang belum ada, sedangkan istisna lebih fokus pada pemesanan pembuatan suatu barang sesuai dengan spesifikasi dari pembeli. Dalam pemaparan kali ini, saya akan mencoba mengulas secara rinci mengenai pengertian dari akad salam dan istisna, rukun, syarat, dan perbedaan antara akad salam dan istisna, serta contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dan pencatatan akuntansinya. Akad salam didefinisikan oleh para ulama fikih dengan kata as-salaf, yang bermakna menjual sesuatu dengan sifat-sifat tertentu masih dalam tanggung jawab pihak penjual, tetapi pembayarnya ini segera atau tunai di awal. Para ulama fikih menamakannya dengan istilah al-mahawij, artinya adalah sesuatu yang mendesak karena jual beli tersebut barangnya tidak ada di tempat, sementara dua belah pihak yang melakukan jual beli dalam keadaan terdesak. Pihak pemilik uang membutuhkan barang dan pemilik barang memerlukan uang sebelum barang itu di tempat. Nah, berdasarkan PSAK 103, akad salam ini didefinisikan sebagai akad jual beli barang pesanan atau muslim jilih dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual, dan pelunasannya ini dilakukan oleh pembeli pada saat akad, dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat itu juga dan ketika disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Untuk menghindari resiko yang disepakati, maka syarat ini harus dipenuhi agar tidak merugikan kedua belah pihak. Nah, untuk menghindari resiko juga, pembeli boleh meminta jaminan dari penjualnya. Dasar hukum dari akad salam ini ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 282, yang dimana memiliki arti, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya." Kemudian pembahasan yang berikutnya adalah mengenai rukun dan ketentuan akad salam, yaitu ada 3. Yang pertama adalah muslam dan muslam ilaih, yaitu ini adalah pelaku akad dari salam, yaitu pembeli dan penjual yang cakap dalam bertindak baik secara hukum dan balil. Kemudian ada muslam fih atau objek dari akad salam ini, bisa berupa barang ataupun modal. Nah, ini telah diatur oleh Dewan Syariah mengenai ketentuan pembayaran barang dan penyerahan barang hingga adanya pembatalan kontrak. Kemudian yang terakhir rukunnya itu adalah ijab qabul, yaitu pernyataan di antara kedua belah pihak dan tidak ingkar janji yang dilakukan secara verbal, tertulis maupun korespondensi. Kemudian ada ketentuan dari objek salam, yaitu yang pertama, modal salam harus berupa uang tunai atau aset perdagangan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Aset perdagangan yang dimaksud ini bisa berupa barang yang sejenis dengan barang yang akan dibeli. Kemudian jumlah modal juga harus jelas dan pasti, tidak boleh samar atau mengandung unsur ketidakpastian. Modal salam harus diserahkan saat akad berlangsung. Penyerahan modal ini menandakan bahwa akad jual beli telah sah dan mengikat. Kemudian modal salam itu bukan hutang, di mana modal harus murni sebagai pembayaran di muka atas barang yang akan dibeli. Ketentuan objek salam yang berikutnya adalah dari barang salam. Yang pertama, spesifikasi barang salam ini harus jelas, yang meliputi kualitas,
Kualitas barang harus sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat antara penjual dan pembeli. Kualitas ini biasanya berupa standar tertentu, seperti grade A, B, atau C, atau bisa juga dijelaskan secara rinci mengenai ciri-ciri fisik barang tersebut. Yang kemudian adalah jenis barang harus spesifik dan tidak ambigu. Misalnya, jika yang diperjualbelikan adalah beras, maka jenis berasnya ini harus disebutkan apakah beras organik, beras merah, atau beras putih. Kemudian ada ukuran barang juga harus jelas baik dalam satuan berat, volume, maupun dimensi. Hal ini penting untuk menghindari perbedaan persepsi antara penjual dan pembeli. Kemudian ada waktu penyerahannya. Waktu penyerahan barang salam ini harus jelas. Jika barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang telah ditentukan, maka akad salam ini menjadi rusak. Pembeli ini dapat melakukan khiyar, yaitu antara menunggu barang sampai tersedia atau membatalkan akad, yang artinya pembeli meminta pengembalian modal yang telah diberikan. Kemudian jika barang dari barang salam ini ternyata yang diterima cacat, pembeli ini memiliki hak untuk memilih menerima atau menolak barang tersebut. Jika pembeli menolak, maka penjual harus mengganti barang tersebut dengan barang yang sesuai atau mengembalikan uang dari pembeli. Kemudian, ketika barang salam ini memiliki perbedaan, jika kualitasnya lebih baik, maka barang yang dikirim penjual ini tidak berhak meminta tambahan pembayaran karena merupakan bentuk pelayanan yang baik kepada pelanggan. Namun, jika barang yang dikirim ini memiliki kualitas yang lebih rendah dari kesepakatan akad, maka pembeli juga bisa melakukan khiyar, yaitu memilih menerima atau menolak. Jika pembeli menerima, pembeli itu tidak boleh meminta diskon atau pengembalian sebagian uang. Kemudian ketika pengiriman barang salam ini sebelum jatuh tempo, maka penjual diperbolehkan untuk mengirimkan barangnya itu sebelum waktu yang telah ditentukan, asalkan kedua belah pihak menyetujui hal tersebut. Namun kualitas dan jumlah barang harus sesuai dengan kesepakatan awal, dan penjual pun tidak boleh meminta tambahan dari biayanya. Pembahasan berikutnya adalah mengenai akad istisna. Istisna adalah akad yang berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti buatan, yaitu akad jual barang pesanan di antara dua belah pihak dengan spesifikasi dan pembayaran tertentu. Barang yang dipesan belum diproduksi atau tidak tersedia di pasaran. Pembayaran akad istisna ini dapat dilakukan secara kontan atau dengan cicilan tergantung dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dasar hukum dari akad istisna ini tertuang pada PSAK 104 mengenai akuntansi akad istisna yang berisi tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapkan transaksi, yaitu akuntansi untuk penjual dan akuntansi untuk pembeli akad istisna. Rukun jual beli istisna yang pertama adanya penjual atau syani, yaitu penyedia dari bahan baku. Kemudian yang kedua adalah pembeli atau mustasni yang membutuhkan barang istisna. Kemudian ada masnu atau barang yang dipesan, dan ada harga atau dalam bahasa Arabnya saman. Kemudian rukun yang terakhir adanya serah terima atau ijab qabul di antara kedua belah pihak yang melakukan akad istisna. Sebagai contoh penerapan akad salam dan istisna, yang pertama akad salam yaitu jual beli buah mangga 100 kg. Kita memesan buah kepada penjual untuk acara seminggu ke depan. Maka dalam hal ini, saat pembeli dan penjual deal untuk jual beli buah mangga 100 kg, pada saat itu juga pembeli harus menyerahkan uangnya secara langsung atau cash, atau bisa juga dengan transfer. Dan penjual wajib menyerahkan barang pada waktu yang disepakati, yaitu seminggu ke depan, baik buah dari kebunnya sendiri atau dia harus membeli dulu buahnya dari pedagang buah yang lain. Adapun contoh akad istisna adalah saat kita memesan lemari kepada penjual lemari dengan spesifikasi dan desain yang kita inginkan. Maka dalam hal ini kenapa lebih pas diterapkan akad istisna? Karena lemarinya perlu dibuatkan terlebih dahulu. Berbeda dengan buah pedagang tidak perlu membuatnya terlebih dahulu. Maka dalam hal pembayaran, pembeli menurut pendapat para jumhur ulama boleh melakukan pembayaran di awal secara full atau sebagian di awal akad dan sisanya di akhir akad.
akad, atau saat barang jadi dan diterima, bahkan boleh dicicil setelah barang itu diterima oleh pembeli. Untuk pembayarannya lebih bebas sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Yang perlu diingat dalam bertransaksi salam atau istisna adalah karena ini termasuk jual beli tangguh, yaitu barangnya masih ditangguhkan, maka dalam akad harus disebutkan atau ditentukan dengan jelas spesifikasi barang yang diakadkan, sehingga kalau nanti tidak sesuai dengan yang disebutkan pada waktu akad, pembeli boleh melakukan komplain atau khiyar, atau membatalkan akad dengan mengembalikan barang dan meminta dana kembali atau meminta pertanggungjawaban dari pembeli. Dan waktu diterimanya pun harus ditentukan atau diperkirakan pada saat akad itu disepakati kedua belah pihak. Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan, maka perbedaan akad salam dan istisna yang pertama adalah berdasarkan objeknya. Ketika akad salam, barang yang akan ditransaksikan harus dipesan terlebih dahulu. Biasanya barang yang dijadikan transaksi akad salam ini berupa barang-barang pertanian atau agrikultur seperti padi dan gandum. Nah, pada akad istisna, objeknya ini berupa barang yang akan ditransaksikan belum ada dan masih akan dipesan. Biasanya barang-barang yang membutuhkan proses terlebih dahulu seperti pabrik atau manufaktur, contohnya ini komputer, pakaian olahraga, dan sebagainya. Nah, pada akad salam, posisi bank syariah ini sebagai pembeli barang yang masih dalam proses pesanan. Sedangkan istisna, posisi bank syariah ini sebagai pembeli yang membiayai pembuatan barang pesanan. Nah, posisi nasabah pada akad salam itu sebagai penjual yang mengusahakan barang, dan posisi nasabah pada akad istisna ini sebagai penjual yang mendapat pembiayaan dari bank syariah untuk pembuatan barang yang akan dipesan. Kemudian, cara pembayarannya ini yang sangat membedakan dari akad salam dan istisna. Ketika akad salam, cara pembayarannya itu langsung pada awal akad dan tunai oleh pihak bank syariah sebagai pembeli. Ketika akad istisna, pembayarannya ini bisa dilakukan pada saat kontrak disepakati, atau bisa diangsur, atau bisa dilakukan di kemudian hari ketika barang telah sampai ke tangan si pembeli. Nah, ini adalah contoh kasus dari pencatatan akuntansi akad salam. Yang pertama, contohnya ini bulan Juni 2024, Lembaga Keuangan Syariah Sejahtera memesan beras dengan tipe A ke kelompok petani sumber rejeki sebanyak 10 ton dengan harga per tonnya itu adalah 10 juta rupiah yang akan diserahkan 3 bulan kemudian, yaitu bulan September. Untuk transaksi tersebut, kelompok petani juga memberikan jaminan dalam bentuk sertifikat sawah yang kalau dinilai itu sebesar 50 juta rupiah. Nah, ketika pencatatan penyerahan modal, maka bank ini mencatatnya sebagai piutang salam 100 juta rupiah terhadap kas yang dikeluarkannya di kredit 100 juta rupiah. Kemudian ketika penyerahan barangnya, jika nilai barang yang diserahkan kepada lembaga keuangan syariah ini sesuai dengan nilai akad yaitu 100 juta rupiah, maka pencatatannya adalah persediaan pada debit 100 juta rupiah dan piutang salam di kredit 100 juta rupiah. Jika kelompok petani atau si penjual ini menyerahkan tipe yang lebih tinggi dari harga yang ditentukan yaitu 12 juta rupiah, maka pencatatannya itu tetap sebesar 10 juta per ton atau 100 juta karena ini dianggap sebagai bentuk pelayanan yang baik dari si penjual. Maka catatannya adalah persediaan terhadap piutang salam 100 juta rupiah. Nah, kemudian jika si kelompok petaninya ini menyerahkan tipe yang lebih rendah daripada akad yang disepakati, yaitu dengan harga di pasaran 8 juta rupiah, maka ketika si lembaga keuangan syariah menerima barang tersebut, maka dihitungnya itu pencatatannya persediaan 80 juta rupiah dan kerugiannya 20 juta rupiah terhadap piutang salam. Nah, ketika si barang yang diserahkan ini memiliki kualitas yang lebih rendah, maka bank juga tidak boleh meminta diskon atau pengembalian sebagian dananya, maka dicatat sebagai kerugian penyerahan barang salam. Terus yang berikutnya itu ketika penyerahan barangnya ini tidak pada saat jatuh tempo, tidak semua barang atau sebagian barang ini diserahkan. Nah, ini ada 3 kondisi. Jika waktu pengiriman diperpanjang dengan kesepakatan kedua belah pihak, maka tidak ada jurnal yang dicatat. Namun ketika kelompok petani membatalkan akad salam,
Karena ternyata gagal panen, maka itu dihitungnya pencatatannya piutang nasabah sebesar 100 juta rupiah terhadap piutang salam. Nah, kemudian ketika jika kelompok petaninya ini sampai jatuh tempo hanya sanggup mengirim 8 ton saja dari 10 ton yang dijanjikan, maka pencatatannya adalah piutang sebesar 20 juta rupiah, ini piutang nasabah. Kemudian persediaan 80 juta rupiah karena bank menerima 8 ton dari 10 ton yang dijanjikan. Kemudian terhadap piutang salam 100 juta rupiah. Nah, ketika jaminannya ini dijual, maka pencatatannya ini kas 60 juta rupiah, piutang 40 juta rupiah terhadap piutang salam 100 juta rupiah. Karena kelompok petani hanya dapat memenuhi 8 ton saja, maka ketika bank syariah ini menjual harta jaminannya, maka pencatatan jurnalnya itu persediaan 80 juta rupiah, kas 60 juta rupiah terhadap piutang salam 100 juta rupiah dan keuntungan salam 40 juta rupiah. Nah, denda dikenakan ketika kelompok petani sengaja tidak memenuhi barang pesanannya, maka lembaga keuangan syariah mengenakan denda sebesar 1 juta rupiah yang ditulis sebagai dana kebajikan. Maka pencatatannya adalah kas sebesar 1 juta rupiah terhadap dana kebajikan 1 juta rupiah. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.